Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika pun pernah tunduk dan berpajak kepada Khilafah Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada masanya sangat disegani dan ditakuti oleh armada perang Amerika Serikat sekalipun. Inilah salah satu potret zaman keemasan umat Islam dunia setelah masa Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Hampir 1400 tahun usia khilafah ini berdiri sampai pada tanggal 3 Maret 2024 Masehi. Kekhilafahan resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, tokoh sekuler dan liberalisme Turki yang ketika mati bumi pun tak mau menerima jasadnya, sehingga bangkainya pun masih disimpan di sebuah kotak dan tidak bisa dimasukkan ke dalam tanah. Meskipun khilafah pada masa itu masih terdapat kekurangan dan kelemahan di sana sini, namun hal itu bukanlah kesalahan fatal, dan pada masa itu umat Islam terjamin keamanan dan kesejahteraannya. Setelah khilafah runtuh, umat Islam yang banyak kekuatannya hanya seperti buih di tengah lautan, terombang-ambing tidak karuan. Bahkan banyak orang yang mengaku Islam malah menjadi anjing-anjingnya Firaun. Mereka inilah yang telah dengan murah menukar akhiratnya dengan dunia yang fana. Salah satu bukti bahwa kekhalifahan merupakan negara adidaya kita bisa mengetahuinya dari tulisan Syarik Naim. Beliau adalah seorang insinyur, komentator politik dan penulis. Tulisan-tulisannya diterbitkan di surat-surat kabar internasional, nasional Pakistan, Bangladesh, India, Yaman, dan Iran. Kehebatan Angkatan Laut Kekhalifahan. Ketika armada laut Amerika Serikat mulai berlayar di perairan internasional pada tahun 1783, dalam waktu 2 tahun kapal-kapal tersebut ditangkap oleh kapal laut Kekhalifahan Turki Utsmani karena melewati wilayah laut khilafah di dekat Aljazair tanpa mendapatkan izin. Penangkapan kapal-kapal itu memaksa Amerika Serikat membujuk dan mengakui kedikdayaan khilafah pada tahun 1786. Thomas Jefferson yang kemudian menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Prancis dan John Adams yang kemudian menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Inggris bertemu di London dengan Sidi Haji Abdurrahman Adja, duta besar negara khilafah untuk Inggris. Pertemuan ini dalam rangka menegosiasikan sebuah perjanjian dan perdamaian antara kedua belah pihak, Amerika Serikat dan khilafah, yang akan didasarkan pada pendanaan dari pemungutan suara di Kongres. Menariknya, setelah pertemuan itu, dua wakil dari Amerika yang nantinya menjadi presiden Amerika menyebarkan fitnah di depan Kongres Amerika Serikat. Mereka berkata alasan negara khilafah memusuhi Amerika bahwa kekhilafahan didirikan berdasarkan hukum Nabi mereka, bahwa hal itu ditulis dalam Al-Quran mereka, bahwa semua negara yang tidak mengakui otoritas mereka adalah negara yang berdosa, bahwa hak dan kewajiban mereka untuk berperang terhadap negara-negara itu di mana saja mereka bisa ditemukan, dan bahwa setiap muslim yang terbunuh dalam peperangan pasti akan masuk surga. Menanggapi hal itu, Kongres Amerika Serikat memberikan mandat pada Presiden Washington pada bulan Maret 1794 untuk membelanjakan hingga 700.000 koin emas untuk membangun armada angkatan laut yang lebih kuat yang terbuat dari baja. Namun kapal-kapal tersebut dilaporkan berhasil ditenggelamkan semuanya dalam perang laut melawan armada laut khilafah Turki. Sejak saat itu Amerika Serikat baru sadar tengah berhadapan dengan sebuah kekuatan yang hebat bernama Khilafah Islamiyah Turki Utsmaniyah. Setahun setelah perjanjian itu, pada 1795, Amerika menandatangani perjanjian Barbary dengan negara khilafah. Kata Barbary menuju kepada Governorat Afrika Utara untuk wilayah Aljazair, Tunisia, dan Tripoli yang berada di bawah pemerintahan khilafah Utsmaniyah. Ketentuan dalam perjanjian Barbary memaksa Amerika Serikat untuk membayar sejumlah besar uang kepada khilafah sebagai imbalan izin untuk berlayar di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, serta mengembalikan kapal-kapal yang ditangkap, mulai dengan pembayaran dengan metode one-off payment yang bernilai 992.463.000 US dollar sebagai imbalannya. Pemerintah Amerika harus membayar lagi 642.200
dolar setara dengan emas. Selain itu, Amerika setuju untuk membayar pajak tahunan senilai 12.000 dolar dalam bentuk emas kepada negara khilafah. Menariknya, khilafah lebih lanjut menegaskan supremasi diplomatiknya dengan mewajibkan Amerika untuk membayar upeti tahunan menurut kalender Islam dan bukan menurut kalender Masehi. Selanjutnya, sebagai tebusan untuk tentara Amerika yang ditangkap, Amerika harus membayar 585.000 dolar. Selain daripada upeti yang bernilai sangat besar itu, Amerika setuju untuk membangun dan memberikan dengan biaya sendiri armada kapal baja bagi khilafah. Khilafah berhasil menekan Amerika Serikat yang harus mau membayar lebih kurang 30 kali lipat perkiraan uang yang harus dibayar sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Pasalnya, biaya-biaya kapal-kapal yang terbuat dari baja, biaya untuk tiang-tiang dan papan-papannya baja yang berat sangatlah besar biayanya, belum lagi ditambah bahan-bahan yang sulit untuk didapatkan dan biaya transportasi pengiriman ke Turki Utsmani yang besar. Perjanjian itu berlaku sampai dengan boneka Yahudi bernama Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah. Semoga cuplikan sejarah yang menggambarkan konfrontasi antara Amerika dan khilafah di atas bisa menjadi gambaran jelas buat kita bahwa khilafah benar-benar negara dikdaya pada masanya, dan kita menjadi tahu bahwa khilafah tidak menyeramkan dan barbar seperti yang dilaporkan oleh penulis-penulis barat pada umumnya. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.